Rekan-rekan Skopmania, jumpa lagi ya kali ini menjawab beberapa pertanyaan para rekan-rekan Skopmania ya, mengenai beberapa video saya yang terakhir ini sering nunjukin merek tertentu ya, kok bagian SF-nya itu sering ngelos, bahkan sering lepas. Ya memang tragedi atau fenomenanya seperti itu gitu loh. Jadi saya nggak bisa memungkiri bahwasanya memang itu terjadi dan banyak gitu loh. Jadi ya memang adanya seperti itu gitu. Jadi yang mau saya tekankan di sini, kenapa kok hal itu bisa terjadi gitu ya kan. Dan apakah Skop itu enggak layak untuk dibeli Om? Ya layak, layak itu gini loh. Penilaian layak atau enggak itu saya nggak bisa menilai. Itu tergantung pribadi masing-masing. Menilai Skop itu layak atau enggak itu kan tergantung si A, si A, si B, si C kan. Nggak bisa kok dari saya gitu loh. Dan kenapa Om kok sering bilang Skop di bawah 2020 konstruksinya jauh lebih bagus? Ya memang itu saya nggak ngarang, itu fakta gitu loh. Itu fakta di lapangannya seperti itu gitu loh. Jadi kebetulan ini di sini ini lagi ada ya yang mau saya ceritain dan saya jelasin. Ini salah satunya ini rata-rata yang baru-baru ini nggak mungkin kan dibikin di bawah 2020 kan, nggak mungkin yang kayak gini kan. Orion HD 62450 itu kan bagian LED-nya ini ya, ini ya kan nggak mungkin kan ini barang ini dibikin 2020 ke bawah kan, nggak mungkin kan. Seri ini kan nggak ada 2020 ke bawah kan, ya kan, nggak ada. Ini satu. Terus mana ya, ini kan juga nggak mungkin kan ini dibikin di era 2020 ke bawah. Taurus itu sudah ada sejak 2018, tapi Taurus Hero Stop itu kan adanya baru sekarang kan. Ini kan Taurus Hero Stop, bukan Taurus yang dulu, bukan Taurus awal ya kan. Kalau Taurus awal itu kan bukan kayak gini. Lagian kalau Taurus awal itu lensanya bukan 50 ya kan, 56 kalau yang dulu awal. Ini juga bagian ininya ya kan. Nah ini kan, ini copot, ini dua ya kan. Ini tadi satu Orion HD Taurus. Terus ini ada lagi nih, satu lagi Orion. Nah ini belum sampai kejadian sampai seperti yang dua tadi, tapi udah menunjukkan gejala akan mau copot ya kan. Nah kan timbul pertanyaan toh, kok rata-rata kayak gitu Bang? Wes Hunter pun juga ada Bang yang ngalamin kayak gitu. Iya, saya udah tahu, saya udah nyervis banyak gitu loh. Jadi kenapa saya selalu bilang konstruksi Skop era 2020 ke bawah itu jauh lebih baik daripada Skop 2020 ke atas atau pasca pandemi? Itu saya nggak ngarang, saya nggak ngomong kayak gitu dengan tujuan kok biar barang lama laku, enggak, atau goreng barang lama, enggak. Itu memang fakta gitu loh, fakta. Ini fakta di lapangan. Sekarang saya tanya deh, rekan-rekan Skopmania semua yang punya ini, saya bilang ya, yang punya Discovery HI seri awal yang belum ada 832, yang masih 62450 HI, VT2, VT1, VT3, VTT. Ada yang tahu nggak VTT? Kalau orang lama pasti paham. VTT FFP, keluarga Skop itu Vector Sentinel awal yang belum ada X-nya, masih Sentinel. Terus Vector Turek awal, Vector Veyron awal, Hugo, Paragon, Sagittarius, Marksman. Awet-awet nggak Skop-Skop itu? Coba saya tanya, kalau yang pada punya dan merasa pembeliannya sudah era-era di bawah 2018 dan sampai sekarang masih awet, silahkan komen di kolom komentar biar orang-orang pada tahu gitu loh, bahwa yang punya Skop-Skop itu rata-rata kendalanya itu ngalaminya cuman kalau
mentok-mentoknya ya. Satu, jamuran. Kedua, itu biasanya cuma turretnya yang error. Ketiga, pandangannya semakin burem ya akibat usia, biasanya lensa. Paling mentok apa coba? Masuk air, wis nggak ada tuh sejarah turretnya muter lepas kayak ini tadi, nggak ada. Terus apa lagi? Gerak serong nggak ada sejarah kayak gitu, nggak ada. Terus habis itu kan timbul pertanyaan, kok bisa yang sekarang nggak kayak dulu? Nah, kalau itu saya nggak tahu, itu yang tahu pabrik. Cuman kalau saya ada apa ya, hipotesis atau mungkin sejenis opini dari pribadi saya sendiri, mungkin ini termasuk redesign. Redesign itu ya pembaharuan desain atau pembaharuan gen. Tapi mungkin karena hal-hal itu tadi ada bagian-bagian yang mungkin dalam tanda kutip terlewatkan. Nah, itu mengakibatkan hal yang terlewatkan itu bikin rugi. Contohnya ini, bagian scope ini, kalau yang dulu itu nggak kayak gini desainnya. Jadi dulu bagian yang menghubungkan tuas SF dengan bagian sini itu satu kesatuan dengan tub. Jadi satu kesatuan dengan tub, nggak terpisah kayak gini. Nah, setelah ada Taurus Gen 2 era 2018 akhir, itu mulai terpisah. Tapi ya ini masih ada tapinya. Model skrupnya itu nggak kayak gini. Ini kan skrup kecil nih, saupil. Karo upilku gede upilku ini. Nah, saya kasih tunjuk ya. Kalau skrup dulu itu gede, skrup dulu itu hampir segini. Nah, saya kasih tunjuk lah. Panjang dan gede, tapi bukan kontol loh ya. Skrup lama itu kurang lebih segini. Nih saya kasih tunjuk, saya tak berdiriin biar kelihatan bedanya. Skrup dulu itu lebar headnya itu kurang lebih segini. Skrup sekarang segini. Nah, sekarang dibayangkan aja. Penahan rumahannya gedenya rata-rata segini. Skrupnya segini. Ini kira-kira kalau kena hantam atau hentak dikit aja, lah apa nggak jebol? Lah ini buktinya lempengannya yang jebol, skrupnya masih ketinggal di sini semua ya kan? 1, 2, 3. Yang satu ikut dongkel satu itu di sini nih. Ya, yang ikut dongkel di sini. Jadi saya itu tiap ngomong desain itu pasti ada aja yang nyerang saya. Walah sok tahu lo, ala bacot lo, apa insinyur pabrik lebih tahu ngene. Alah, saya nggak ngurusin lah bacotan orang kayak gitu itu, nggak saya urusin. Mau di komentar itu saya ada jurus kok, tinggal klik titik 3 hapus, sudah, komentar kayak gitu saya nggak butuh gitu loh. Saya ngomongin kayak gitu aja masih banyak yang bacotin. Ya, saya nggak tahu ya itu seller nyamar atau antek-anteknya seller atau fans fanatiknya seller tertentu ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas setiap saya ngomong hal seperti itu pasti ada yang nyerang saya. Walah sok tahu lu, kayak lu udah paling paham aja gini. Lah buktinya yang punya generasi di bawah 20 ada yang kayak gini? Nggak ada bos, nggak ada. Lihat video-video saya, itu ada total 300 sekian video, tonton semua kalau ada ya kan. Kalau ada tonton lah, kalau ketemu saya di tag ulang lah, berarti saya yang pikun gitu loh. Nggak ada gitu loh. Jadi memang desain dulu itu jauh saya akuin lebih bagus. Pelopornya itu apa? Discovery. Itu terlihat di era 2015-an, eranya Binsong, ya marketingnya di kawasan Asia Tenggara Binsong itu. Top, orangnya diajak ngobrol juga enak ya kan. Pernah ketemu di Jakarta sekali juga. Orangnya juga humble dan mereka menyadari produk kami masih banyak kekurangan gini. Ya pokoknya orangnya enak lah. Nggak kayak yang sekarang ya kan. Marketingnya ganas, ada video apa dikit tentang kayak gini, wah langsung dijapri pribadi, wah gini.
pasti solusinya cuma satu, saya ganti ya. Mengganti barang itu tidak menyelesaikan masalah, bro. Cara kacangan ya kan itu. Jadi yang sekarang itu kenapa kok banyak kendala seperti ini tadi ya, karena saya udah bilang desainnya sekarang jauh berubah. Nah pasti kan timbul pertanyaan kan, Om, kenapa kok pabrik merubah desain? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih mungkin bukan merubah desain, tapi mungkin mereka mencoba inovasi. Satu, mungkin memperingkas tempat ya, biar lebih ringkas, lebih pendek, nggak terlalu besar dimensinya. Ini kan tidak serumit yang dulu ini, besarannya juga nggak panjang banget kayak yang dulu ya kan. Ini hemat sekitar 5 mili lah, setengah senti. Otomatis kan secara dimensi kan juga lebih ringkas kan, dilihat mata kan juga lebih simpel ya. Tapi mungkin nggak tahu lah ya alasan pastinya apa, tapi yang pasti kalau saya sih redesign itu pasti lebih ke inovasi. Cuman memang inovasi kalau tidak mempertahankan basically awal yang memang racikan itu sudah lebih oke, ya hasilnya akan kayak gini tadi gitu loh. Banyak problem-problem yang terjadi gitu loh. Sekarang kita ambil contoh aja kayak Coca-Cola. Dari zaman jembut sampai sekarang juga nggak ngubah resep ya kan. KFC nggak rubah resep. Terus apa lagi sih bisnis-bisnis yang langgeng, yang awet itu kan mereka mempertahankan produk kan. Mempertahankan produk dan ya paling ada inovasi sedikit-sedikit, tapi kan nggak seperti terlalu frontal kayak produk-produk Tiongkok gitu ya. Smith Bender itu juga masih mempertahankan konstruksi lama. Swarovski masih mempertahankan konstruksi lama. Night Force pun yang pelopor zero stop terkenal di dunia ya, masih memakai sistem yang kayak Turek yang 2019. Turek itu dia kan jiplak Night Force kan, sistem zero stopnya. Terus mungkin ya saya nggak tahu ya, mungkin ada kongsi-kongsinan atau mungkin apa, karena zero stop itu kan sudah dipatenkan Night Force ya kan, mungkin ada gugatan atau apa saya nggak tahu. Akhirnya zero stop sekarang kan diubah kan, cuman seringkas inilah. Kalau yang dulu itu nggak ringkas kayak gini loh zero stop itu. Dulu ribet, skrupnya ada 4, terus nyetingnya juga nggak semudah yang sekarang ya kan. Kalau yang sekarang itu kan terlalu simpel buat saya sih. Tapi dibalik kesimpulan itu juga kalau masangnya nggak presisi gitu ya, kadang ada yang berkeluh, putaran saya kok kadang enteng kadang berat ya Om. Dalam satu putaran itu ada yang enteng ada yang berat ya, karena ininya nggak rata gitu loh. Ini cuman nggak rata. Kalau yang desain awal Turek yang masih pakai baut 4 di atas itu, wah itu desain sempurna itu. Menurut saya paling sempurna ya, zero stop paling sempurna buatan Cina ya itu Turek awal. Makanya saya kalau disuruh nyarikan barang lama gitu, biasanya saya carikan Turek lama sih. Suka ya silakan, nggak suka ya nggak usah, saya bilang gitu. Kalau yang sekarang apa jelek Om? Ya bukan jelek, cuman menurut saya masih simpel sih. Iya simpel, cuman saking simpelnya itu justru ada problem-problem yang kadang terjadi atas kesimpelan itu gitu. Jadi ya kembali lagi, satu selera, kedua ya pengetahuan. Kalau kita tahu ya biasanya kita bisa menerima itu. Kalau kita nggak tahu ya biasanya pokoknya akan ada klarifikasi dan bantahan-bantahan, biasanya seperti itu. Aduh, kok saya di tepi jurang gini ya. Jadi banyak kejadian. Kalau kejadian yang pecah lensa itu gimana Om? Menurut pandangan Om, kalau itu sih murni kesalahan user kalau menurut saya. Saya kalau sampai lensa pecah itu berarti kan dia memaksa turret bekerja di luar kemampuannya. Misal contoh ini Vector Sentinel X ya kan, Vector Sentinel X. Ini lensa FFP-nya pecah. Kok lensa FFP Om? Skop ini kan SFP. Iya, ini skop ini SFP. Cuman lensanya itu namanya lensa FFP. Jangan ngeyel gitu loh. Namanya lensa FFP. Lensanya kalau secara secara nama itu namanya plano convex. Lensanya namanya plano convex. Cuman kalau di dalam skop ini namanya lensa FFP karena lensa itu di bagian sini, bagian depan.
Mau ngeyel kayak gimana pun nih, kalau di dunia lensa namanya lensa FFP gitu loh, atau lensa front focal plane, bukan first focal plane loh ya. Kalau first focal plane itu sistem reticle. Kalau lensa itu front focal plane. Jadi ini pecah ini karena gini. Ini lebih simpel lagi nih. Misal nih kita zeroing, ya kan? Kita zeroing. Kita putar, putar searah jarum jam, ya kan? Wah, jancuk. Cek kurang ning dhuwur iki. Kita tambah putarannya. Krek. Dah berat. Wah, logok. Cek kurang iki. Tambah. Krek. Biasanya ada juga yang pakai jurus pakai tang. Duit. Ini terlihat ya, ini pasti dipaksa ini. Dipaksa pol ini. Nah, ini ada luka, ini dipaksa. Ya, namanya erektor, ya kan? Erektor itu kan paling pol itu terbuatnya dari tiga jenis. Satu dural, kedua bronze seperti ini, kuningan ya. Yang ketiga stainless. Nggak ada rumahan lensa erektor itu yang terbuat dari titanium. Titanium itu nggak ada, karena terlalu keras dan terlalu mahal. Nah, turret ini kan neken ini isinya lensa FFP. Nah, ya kan, posisi itu penekannya di sini. Jadi batang turret ini neken ini. Kalau nggak percaya, ini bekasnya. Ini bekas turret samping. Ini yang samping, ini yang atas. Jadi posisi kayak gini. Ketekan ini, dia peok, plenyuk, kan? Asu. Dia peok, plenyuk, nah. Sifat kaca itu apa? Getas. Kena tekanan sedikit, panas berlebih, dingin secara berlebih, dia akan pecah. Sekarang bayangkan aja, kalau ini plenyuk, terus lensa dalamnya ketekan, kira-kira apa yang terjadi? Jadi 3 ohm, iya, jadi tiga bagian maksudnya. Lensanya pecah lah. Makanya kenapa saya selalu bilang, kalau nyeting turret itu kalau muternya searah jarum jam ke sini sudah keras, stop, jangan diterusin. Kalau diterusin jadinya kayak gini, lensanya pecah. Kalau mutarnya melawan jarum jam, diterus-terusin, jadinya kayak gini, jebol. Nah, ini gitu loh. Jadi semuanya itu ada konsekuensi. Kalau muter searah jarum jam dipaksain, lensa FFP-nya pecah, siap-siap mengganti hampir 300.000, ya kan? Kalau turretnya yang dual atau patah atau slack, ya siap-siap ganti turret satu gelondong. Nilainya juga hampir sama. Oh, milih yang mana? Jadi masang scope itu harus benar-benar presisi. Yes. Diukur. Kalau punya laser, pakai laser. Diukur. Antara laras sama scope sudah simetris belum? Dari atas dilihat, dari depan bisa dilihat seperti ini. Atasnya scope, bawahnya laras, miring enggak. Dari samping bisa dilihat udah rata-rata air belum. Loh, scope itu ada tata caranya masangnya, nggak bisa asal. Nggak asal dipasang pasti dapat enggak. Nah, jeleknya orang-orang kita nggak becus masang skopnya yang disalahin karena ngacak loh. Payah asli. Ada kemarin WA saya baru 3 beli Lenski 624 44 FFP apalah, ngacak terus. Yang disalahin apa coba? Teleskop ya mendiasku. Itu ya disalahin skopnya loh rata-rata. Astaga, ya salam. Yang disalahin pasti langsung skopnya loh. Barang baru itu nggak mungkin kayak gitu. Sekarang hampir 90% skop Cina ya. 90-93% skop Cina itu tahan getar loh.
Saya cuman bilang tahan getar loh ya, nggak tahan. Kalau air mah saya nggak tahu ya. Selama kita nggak nguji coba langsung, kita nggak akan tahu. Keawetan mekanisme saya juga nggak tahu. Kepresisian zero stop atau main turretnya saya juga nggak tahu. Tapi rata-rata scope Cina itu 90% sudah tahan getar. Di pasaran itu 90% sudah tahan getar. Tinggal kita bisa nggak makainya. Kalau kita ngatur paralak aja belum becus ya kan. Kita ngatur pemasangan scope aja belum becus. Kita tiba-tiba beli laras, pasang, wes pokoknya belikan slug merek A. Harus mau nggak mau pakai A. Ngepiye? Iya kalau akurasinya dapat, kalau enggak yang disalahin skopnya lagi. Wes orang-orang kita itu ya sorry ngomong tolol gitu loh. Tolol, asli tolol yang sekarang itu cuman FOMO, punya duit beli, nggak bener-bener tahu tentang masalah sesederhana itu, instalasi, cari akurasi laras yang bagus gimana, hubungan tekanan sama berat peluru ngaruh di akurasi gimana, mereka nggak ngeh. Cuman penting duit tuku bedil, tuku tele dipasang, giliran ngacak sing disalahno telene. Ayo wes amoh hajur wes to, hajur kalangane. Makanya kalau saya yang kayak gituan itu pasti sekalinya WA gitu saya balesnya, mohon maaf saya tidak bisa. Kok kenapa nggak bisa Om? Di YouTube kan bisa. Ya nggak bisa. Lah kenapa Om? Nggak kenapa-kenapa. Saya daripada memperpanjang perbincangan seperti itu, saya harus jelasin dari awal ya. Selalu saya tuh jelasin per orang itu harus ngecek. Capek saya ngetiknya. Admin saya aja sampai jengkel. Nggak mau kalau yang kayak gitu nggak mau bales. Saya mending benerin kayak gini tadi, pecah lensa SF mending saya benerin yang kayak ginian daripada ngurusin apalagi yang gini. Ada itu, Om saya ada problem nih di teleskop, saya habis beli merek A seri A.1 tipe A.1.2, saya pasang di senapan itu saya zeroing di 30 nih, terus saya mainkan turretnya di jarak 90 itu ngaca Om, semakin ke kiri, jangan-jangan itu serong ya gini-gini. Ya itu udah pasti serong, saya nggak perlu jelasin lagi, itu udah pasti serong. Terus saya bilang ya memang tele Cina ya kayak gitu, memang bawaan pabrik kodratnya gitu. Bisa benerin nggak Om? Nggak bisa. Lu kok dulu bisa di YouTube? Iya dulu, sekarang nggak bisa. Saya bilang, tolonglah Om, nggak bisa. Saya nggak mau ribet-ribet mikirin orang yang main turret tapi pakai tele Cina, pusing saya bilang gitu. Nggak sebanding uangnya. Mendingan saya bersihin jamur, benerin turret, coplok ya kan, SF coplok ya kan, LED mati atau lensa pecah, saya mending benerin kayak atau masuk air aja lah. Kalau yang ngurusin orang-orang yang pakai tele Cina buat main turret, wes saya angkat tangan, wes ora lah, kudu bidangku wisan lah. Aku nyerah sekarang. Kalau pengen presisi jangan pernah pakai tele Cina. Udah itu wes kuncinya itu tok. Kalau pakai tele Cina banyak kendala ini itu, wes terima aja, memang kodratnya seperti itu. Saya mohon maaf, saya udah nggak bisa bantu. Itu aja wes, saya nggak bisa bantu. Wes, ora wes teluh wes nggak. Jadi orang-orang bisa nggak bikin presi, nggak bisa. Saya langsung bilang nggak bisa. Meskipun saya bisa, nggak bisa. Saya nerima yang kendala-kendalaan umum aja kayak gini masih kurang tenaga gitu loh. Masih harus bagi-bagi waktu gini itu. Apalagi saya harus ngurusin kayak gituan yang ya wah, surawe lah. Pokoknya enggak aja lah. Pokoknya kalau orang itu ya WA saya udah WA ke bengkel itu udah bahasnya tentang saya zero sini saya turunkan di 60 70 semakin ke ora isi wong main turret ya, mau main turret ora meh ngurusi gah ora. Saya nggak mau, itu biarin diurusin bengkel-bengkel sebelah aja lah, biar mereka pusing. Kalau mereka punya alat kolimator kayak saya biar tambah pusing gitu aja udah. Kalau nggak punya biar tambah pusing lagi, harus ngecek pakai senapan satu-satu ya kan. Saya memilih untuk hidup tenang aja lah. Mending beresin kayak gini ya kan, rusak fokusnya. Ini retikelnya kemarin miring ya kan. Ini jamuran SF-nya patah ya kan. Ini jamuran
Nah, ini jamuran. Mending gitu kalau saya. Wah, ngurusin orang yang main turret gitu. Ora lah. Wes nyerah wes ora we lah. Marai gendeng. Main turret pakai Cina. Gendeng. Terutama yang tadi masalah lensa pecah, hindari kalau sebisa mungkin hindari. Karena tidak semua lensa itu sama. Ketika ada orang nyoba-nyoba bongkar diganti lensa, kok kenapa jadi nggak bagus? Karena gini, lensa itu meskipun diameternya sama, ketebalannya sama, bentuknya sama, belum tentu resolusinya sama. Jadi dalam scope itu kan dia ada berbagai macam lensa nih. Ini saya ambil contoh gini lah. Misalnya ini tadi HT itu sama apa ya? Yang sama-sama 40 deh. Yupin. Nah, Yupin. Nah, sama-sama 40 ya kan? Oh, ini 44. Padahal aslinya lensanya 40 ya. Ditulisnya 44 ada kontol kan. Pabrik kontol. Discovery wes. Discovery MS 3940 ya. Meskipun sama-sama 40, tapi resolusi lensa dan kesatuannya itu beda. Discovery MS itu cuma terdiri dari satu lensa objektif, satu lensa FFP, satu magnifier atau lensa zoom itu dua yang ada di spiral bisa maju mundur, lensa kromatik satu, sama lensa okuler satu. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Discovery HI itu ada satu objektif SF1, FFP1, zoom 2 ya, sama lensa apa namanya? Lensa fokus namanya cekung datar itu apa sih? Satunya plano konveks itu apa sih? Plane konveks ya, plane konveks 1, terus kromatik 1, okuler 1. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versus 6 ya kan? 6 ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah terpaut dua lensa. Meskipun ini sama-sama 40 mili ya, meskipun sama-sama 40 mili dan ini 40 mili, belum tentu ini dipasang sini bisa, begitu juga sebaliknya ini dipasang sini bisa, belum tentu. Jadi tidak semudah itu. Jadi lensa itu memang ada ukurannya. Makanya kenapa saya sering kadang dapat scope bekas garapan bengkel sebelah, digantilah reticle ini, di zoom 4 sampai 8 oke om, 8 sampai 16 ngeblur ya, karena dia cuman asal pasang tanpa setting lensa gitu loh. Dia asal pasang tanpa setting lensa. Makanya kenapa di zoom tertentu fokusnya hilang atau reticle-nya menghilang. Itu saya udah sering dapat contohnya ya, kayak ini yang dimodif sok-sokan dimodif FFP ya kan, FFP, tapi ketika di zoom di atas apa reticle-nya hilang ya. Itu kan kayak itu karena apa? Karena dia cuman kur masang tok. Jadi cuman dipasang doang tanpa ada penyesuaian lensa, tanpa ada pengukuran lagi. Teko dibilangin wah ini sudah kelar. Akhirnya dikirim ke Sumatera, dari Sumatera orangnya wah katanya udah habis 700 sekian ya kan. Wah diar cocotnya. Di tempat saya separuhnya aja kadang nggak sampai gitu, habis 700. Walah cepet sugih bengkelnya. Nah, itu akhirnya kirim ke tempat saya beresin. Itu harus di setting ulang gitu lah, harus tata letak lensanya harus benar-benar dipasang. Nah, emang spare part di tempat abang banyak banget. Nah ini termasuk spare part ini toh. Ini termasuk spare part toh. Nah ini spare part. Ini spare part. Ini spare part. Terus tak kasih tunjuk gudang lah. Jadi spare part itu saya banyak. Spare part itu saya ada banyak dan melimpah. Belum lagi yang sudah saya kiloin ya kan. Yang sudah saya kiloin itu wah lebih banyak lagi. Nah ini yang di sini tuh spare part semua ya kan. Spare part satu kardus ini spare.
Belum lagi yang ini spare part. Ini spare part. Belum lagi lensa ini. Sak loyang gini lensa semua ini. Lensa. Belum lagi yang ini juga spare part isinya ini. Jadi spare part itu banyak di tempat saya, itu banyak, berkardus-kardus ini. Ya kan? Spare part semua ini. Ya dengan cara saya beli barang-barang punya orang yang udah rusak-rusak ya kan, masih ada potensi untuk dipakai ya dibeli jadiin spare part ya kan. Lumayan daripada saya harus beli baru. Karena pada dasarnya di bidang scope ini nggak ada spare partnya, di pasar itu nggak ada. Spare partnya di pasaran itu nggak ada, nggak kayak senapan. Cari tabung ada, cari perhammer ada, cari laras ada, cari tabung ada, cari bagian apapun lah di senapan itu kan ada kan, dijual terpisah. Emang ada kayak si senapan gitu jual chamber terpisah gitu, emang ada yang jual turret tok gitu kan? Nggak ada kan. Jual SF tok nggak ada. Jual lensa tok itu mungkin di Shopee ada. Lensa ukur 40, 50, lensa ukur 20 mili. Tapi coba aja dibeli kalau bisa dipasang di si senapannya. Alah, paling enggak bisa. Saya tuh udah beli lensa di Shopee itu udah berkali-kali. Lensa harga 50, 130, giliran dipasang nggak pas. Jancuk. Ternyata ya scope memang kita harus nyari ya juga dari scope. Jadi memang resolusi lensa scope itu memang benar-benar berbeda. Jadi sekali lagi memang benerin scope tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin semua orang bisa bongkar, tapi tidak semua bisa mengeksekusi dengan baik dan benar. Sekali lagi saya kayak gitu tadi ngomong, kalau udah nggak yakin mending nggak usah. Kalau memang punya keyakinan, punya passion, punya kesabaran, silahkan dieksekusi sendiri. Kalau nggak mau ribet ya endingnya ke tempat-tempat kayak saya ini. Daripada ambil resiko ya kan. Toh kalau saya rusakin, saya ganti juga nggak saya hitung ya kan. Karena kerusakan yang dibuat kan saya gitu. Mungkin cukup ya. Sedikit wawasan lah dari saya. Kenapa scope sekarang kok konstruksinya kayak gitu? Kenapa masih bagusan yang dulu-dulu? Kenapa bisa lensa kok bisa banyak tragedi lensa pecah? Kenapa kok kita nggak bisa asalan pasang ini itu? Ya semuanya itu kalau saya jelasin nggak cukup 1 jam 2 jam. Saya capek, nyocot terus yo lambene pegel, ameh nyambut gawe, golek duit ya kan, ngurusi usahanya sing lain-lain juga banyak. Ini nanti juga harus ngerjain ini ya kan. Wes, jadi ya kalau saya ada waktu senggang daripada saya ngocok ya kan, ngalamun kesambet setan sange ngocok, ya mending tak videoin kayak ginian buat pendidikan. Ya meskipun kayak gini itu juga bisa dibilang bukan pendidikan gitu loh, ini cuman berbagi pengetahuan aja gitu loh. Oke, mungkin itu aja ya. Salam waras, nggak usah terlalu tergiur dengan promosi, video-video promosi yang ekstrim-ekstrim ya, kayak scope apalah dimasukin di ember terus dikasih air, habis itu nggak ada kelanjutannya. Wah, ngetes semua model opo ya lah. Kalau ngetes itu yang bener ya di videoin dulu sebelum dimasukin ember ya kan. Wah ini viewnya jernih nih, teman-teman semua gini, masukin ember, kasih air, di videoin 10-20 menit, jangan di-cut, pakai time lapse, terus dikasih tunjuk, wah ini nggak ada air masuk nih, wah waterproof lah gitu. Lah kok video tiba-tiba ada scope ditaruh di ember, kasih air, nggak ada kelanjutannya, maksudnya apa gitu. Nggak ada maksudnya sama sekali. Ada lagi juga video dari Cina itu, wah merek apa itu, merek kondol optik atau apa itu ya. Wah ada yang videoin terus ada cewek gitu ya pakai tele dilempar-lempar, wah dijatuhin ke beton gitu ya kan. Terus habis itu cuman di videoin dan cuman gini-gini tok.
itu mau nunjukin apa gitu loh. Mau nunjukin kalau habis jatuh itu turretnya nggak miring gitu. Puterlah gini lah. Ginilah muternya itu gini gitu loh. Ya Allah, muter kok cuman apa gitu, maksudmu apa gitu loh. Dan jeleknya didukung lagi user-user kita. Wah, lihat video kayak gitu udah meyakini bahwasanya itu scope udah padahal nggak ada nomin, nggak ada maksud gitu loh. Ya kalau nguji itu mbok ya yang niat gitu loh. Nguji air ya divideokan sebelumnya, direndam, di timelapse, terus dikasih tunjuk setelahnya gimana. Kalau nguji masalah kebandelan ya divideokan keseluruhan gitu loh. Diuji sebelum dibanting-banting itu ditaruh di kolimator kayak gini, turretnya kondisi kayak gini. Setelah itu turretnya kondisi kayak gini kan gitu. Orang-orang sekarang nguji cuman nguji ada modal kuota sama video ya, otaknya nggak dibawa. Boy. Oke, salam miso, salam waras. Semoga kita semua diberikan teleskop yang tahan getar dan tahan air. See you next time and ciao.